kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan percobaan tentang koloid. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai praktikum, Ibu minta suatu perwakilan yang memimpin kita di dalam doa. Amin, doa selesai. Ibu akan menekankan kembali yang itu rules and procedure dalam laboratorium. Yang pertama adalah jangan memulai praktikum sebelum ada arahan dari Ibu. Yang kedua adalah Ibu untuk menekankan untuk menjaga ketenangannya pada saat melakukan praktikum. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, Ibu akan menceritakan satu cerita ya tentang semut, yaitu seperti kita harus untuk belajar seperti semut, yaitu seperti yang kita tahu bahwa semut adalah serangga yang giat bekerja. Semut itu tidak akan berhenti bekerja sebelum dia mencapai tujuan. Jadi Ibu juga berharap buat kita semua sama belajar seperti semut, bahwa walaupun ada rintangan atau masalah yang kita hadapi dalam menjalankan praktikum, Ibu tidak mau kita langsung mudah menyerah gitu. Jadi sekarang Ibu akan memaparkan tujuan praktikum kita hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu membedakan larutan koloid, suspensi, dan larutan sejati dalam bentuk laporan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat larutan koloid, suspensi, dan larutan sejati menggunakan bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari melalui praktikum yang akan kita lakukan. Jadi sekarang Ibu minta semua untuk duduk di kursi yang telah sesuai dengan kelompok yang sudah diatur minggu lalu. Nah, dalam praktikum ini kita menggunakan alat dan bahan yang cukup mudah kita dapatkan dan ada di sekitar kita. Nah, saya akan menjelaskan atau memberitahukan alat-alat yang kita gunakan terlebih dahulu. Alat yang kita gunakan yang pertama adalah sendok, di mana sendok ini berguna sebagai pengaduk, sebagai pengganti batang pengaduk. 3. Wadah gelas aqua yang bersih tentu saja, di mana wadah gelas ini berguna sebagai pengganti gelas kimia yang biasanya kita gunakan. Nah, selanjutnya bahan yang kita gunakan dalam praktikum. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah tepung terigu, yang ketiga adalah susu, dan yang keempat aquades atau air. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan larutan garam. Nah, terlebih dahulu larutan atau bahan-bahannya kita sudah timbang terlebih dahulu, berkisar 1-2 sendok makan. Nah, kita akan melakukan percobaannya. Terlebih dahulu kita menyiapkan wadah gelas aqua dan mengisinya dengan larutan aquades atau air. Nah, selanjutnya garam yang sudah kita timbang atau sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita memasukkannya ke dalam larutan air. Aduk menggunakan sendok atau batang pengaduk yang ada di sekitar kita. Pada pengadukan ini, kita mengusahakan campuran ini terjadi suatu perubahan, di mana perubahan larutan ini adalah pencampuran yang utuh antara larutan air dan bahan garam. Selanjutnya, kita tunggu larutan kurang lebih 10 menit sampai terjadi perubahan. Dan apakah terjadi suatu endapan dalam percobaan atau pemisahan larutan. Selanjutnya kita melakukan cara percobaan yang sama, prosedur kerja yang sama antara larutan tepung dan larutan susu. Baiklah adik-adik, setelah kita menunggu kurang lebih 10 menit dalam percobaan kita sudah mendapatkan hasilnya, di mana pada larutan garam kita melihat bahwa larutan air dan garam bercampur dengan sempurna. Artinya di sini kedua larutan homogen. Nah, larutan yang homogen ini lah yang disebut sebagai larutan sejati. Pada percobaan kedua, yaitu antara air dan tepung, kita melihat bahwa larutannya itu
tidak bercampur, keruh, dan heterogen. Nah, di sini maksudnya larutan antara larutan air dan tepung itu tidak bercampur secara sempurna. Namun, kita dapat membedakan antara tepung dan air. Namun juga kita tidak dapat membedakan antara larutan air yang jernih dan tepung, dimana karena terjadi pengeruhan air. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa di bawahnya terdapat larutan tepung karena perbedaan suspensi. Nah, inilah yang disebut sebagai larutan suspensi. Yang ketiga adik-adik adalah larutan susu, di mana larutan susu ini bercampur atau homogen. Namun, jika kita melihat secara lebih teliti lagi menggunakan mikroskop ultra, kita melihat bahwa terdapat sebenarnya dua fase berbeda larutan. Artinya di sini kita masih dapat membedakan antara susu dan larutan air, namun tidak secara spesifik dapat membedakannya. Nah, hal inilah yang disebut sebagai larutan koloid. Melalui praktikum ini, kita sudah mengetahui perbedaan yang lebih spesifik antara larutan sejati, larutan suspensi, dan larutan koloid. Nah, selanjutnya bagi adik-adik semua, dapat mencari tahu atau melakukan praktik ini di rumah masing-masing, atau sekaligus mencari tahu apakah sifat-sifat koloid atau hal-hal apa saja yang bersifat koloid yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Melalui praktikum yang telah kita lakukan, kita dapat melihat bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaan pada hakikatnya adalah kompleks dan teratur, sama seperti Allah yang kompleks dan teratur. Begitu juga dengan koloid, bahwa campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berbeda dapat terdispersi dengan sempurna dan teratur. Kesimpulan yang dapat kita tarik setelah melakukan praktikum ini adalah koloid mempunyai beberapa sifat yang berbeda dari larutan lainnya karena mempunyai ukuran partikel yang lebih besar daripada larutan biasa. Kemudian, koloid dapat dibuat dari berbagai cara, contohnya seperti pembuatan gel atau perekat alami, emulsi, dan sol. Koloid memiliki ciri-ciri larut dalam air, tidak stabil, keruh, dan jika disaring meninggalkan residu, dan filtratnya keruh. Contohnya seperti campuran susu dengan cuka, dan sebagainya. Nah, sekian dari praktikum kita hari ini. Jangan lupa minggu depan mengumpulkan laporan dan juga mempersiapkan diri untuk praktikum selanjutnya. Sekarang, Ibu akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Amin.